Halo, kembali lagi bersama saya di YouTube Ridwan Kejora. Video kali ini saya akan membahas rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau DOB yang sudah disahkan oleh DPR. Walaupun banyak kalangan dari rakyat Papua menolak dengan tegas kehadiran pemekaran DOB di Papua. DPR telah mengesahkan 3 rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru DOB Papua menjadi undang-undang pada Kamis 30 Juli 2022. 3 undang-undang tersebut meliputi Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Usulan DOB di Papua mengalami pertentangan dari berbagai pihak, salah satunya dari Majelis Rakyat Papua. Selain itu juga berbagai aksi penolakan DOB yang dilakukan hampir seluruh masyarakat Papua. Sayangnya aspirasi itu pemerintah tidak menghiraukan dan mengesahkan undang-undang DOB, padahal sejatinya segala kebijakan harus mempertimbangkan terlebih dahulu kebutuhan dan suara rakyat Papua. Karena Papua bukan tanah kosong. Ada beberapa pertanyaan yang timbul di benak saya, yaitu yang pertama, mengapa banyak gelombang penolakan DOB oleh orang asli Papua? Yang kedua, bagaimana proyeksi kondisi yang akan terjadi di Papua setelah rancangan undang-undang DOB menjadi undang-undang terkait 3 provinsi baru di Papua? Yang ketiga, bagaimana nasib orang Papua di era daerah otonomi baru? Untuk menjawab beberapa pertanyaan itu, mari kita mengulas kembali. Wacana DOB di Papua berangkat dari hasil pertemuan Presiden Jokowi beserta 61 tokoh di Istana Negara pada tanggal 10 November 2019 lalu. Dengan hasil 9 poin permintaan kepada Jokowi, salah satunya yakni pemekaran provinsi 5 wilayah di Papua dan di Papua Barat. 61 orang yang disebut tokoh Papua menjadi kontroversi karena mereka bukan representasi langsung dari masyarakat Papua, namun 61 orang ini dibentuk oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Hal ini juga menjadi kejanggalan karena BIN tidak mengundang pemerintah Provinsi Papua atau Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua itu sendiri. Ada berbagai alasan masyarakat Papua menolak DOB di Papua, yaitu pemekaran akan menjadi jembatan untuk dominasi penduduk non-Papua dan marginalisasi orang asli Papua. Pemekaran akan menimbulkan kepecahan persatuan orang Papua dan akan menimbulkan konflik horizontal antara sesama orang asli Papua. Orang Papua melihat pemekaran sebagai strategi Jakarta penaklukan dan penguasaan. Hal ini juga disampaikan oleh Dewan Gereja Papua bahwa pemekaran DOB merupakan jalan percepatan pemusnahan orang Papua dan mempermudah eksploitasi sumber daya alam di Papua. Dilanjutkan Bapak Sukritus Joman, pemekaran sebagai bagian dari niat buruk Jakarta terhadap orang Indonesia. Mengapa pemekaran dipaksakan untuk Papua yang penduduknya hanya 4,3 juta jiwa, sementara Jawa Barat atau Jawa Timur yang jumlah penduduknya 46,4 juta atau 38,8 juta jiwa tapi tidak dimekarkan. Dan pemekaran juga akan dijadikan sebagai legitimasi mengarahkan aparat dalam skala besar ke Papua. Dan yang pasti akan banyak Koramil, Kodam, Polda, dan banyak militer yang akan kirim ke Papua dengan alasan keamanan. Karena terbukti bahwa kekerasan militer di Papua, kasus pelanggaran HAM yang terjadi semenjak tahun 1961 sebelum Papua bergabung di Indonesia sampai dengan sekarang tidak pernah diselesaikan. Hal ini bukannya membawa solusi atau menyelesaikan akar masalah,
namun justru menimbulkan masalah baru di Papua. Lalu pengesahan undang-undang DOB tersebut untuk kepentingan siapa? Bagi teman-teman yang sudah nonton, pertanyaan terakhir itu bisa jawab di kolom komentar saya. Thanks.